Mendoan menyatu dalam doa dan renungan dari Katedral Kristus Raja Purwokerto, Jumat 28 Januari 2022 bersama saya, Frater Yohanes Hari Gunawan Wibisono. Saudari-saudara yang terkasih, salam sehat dan berkah dalam. Mari kita renungkan sabda Tuhan hari ini dari Injil Markus bab 4 ayat 26 sampai dengan 34. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika Yesus berkata, "Beginilah halnya kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu seumpama orang yang menaburkan benih di tanah. Malam hari ia tidur, siang hari ia bangun. Dan benih itu mengeluarkan tunas dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya? Orang itu tidak tahu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah. Mula-mula tangkai, lalu bulir, kemudian butir-butir yang penuh isi pada bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit, sebab musim menuai sudah tiba." Yesus berkata lagi, "Dengan apa hendak kita bandingkan kerajaan Allah itu? Atau dengan perumpamaan manakah kita hendak menggambarkannya? Hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil daripada segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi apabila ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain, dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam rimbunannya." Dalam banyak perumpamaan semacam itu, Yesus memberitakan sabda kepada mereka sesuai dengan pengertian mereka. Dan tanpa perumpamaan, ia tidak berkata-kata kepada mereka, tetapi kepada murid-muridnya ia menguraikan segala sesuatu secara tersendiri. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara yang terkasih, bacaan Injil yang baru saja kita dengarkan mengajak kita untuk senantiasa memahami dengan sungguh bagaimana kerajaan Allah itu tumbuh, bagaimana kerajaan Allah itu hadir di tengah-tengah kita. Yesus dengan caranya mengajarkan kepada kita agar kita sungguh mampu memahami bahwa kerajaan Allah itu hendaknya senantiasa dipahami oleh orang-orang agar iman dan pemahaman akan hadirnya Allah itu mampu dipahami oleh semua orang. Kita pun diajak untuk memahami sungguh bahwa sesungguhnya kehadiran kerajaan Allah senantiasa dipahami dan merupakan dan kehadirannya tumbuh melalui bagaimana proses iman kita pun juga tumbuh melalui perumpamaan yang Yesus hadirkan. Kita diajak untuk memahami sungguh bahwa kerajaan Allah hadir juga bersama dengan bagaimana iman kita bertumbuh, agar kita sungguh menyadari bahwa Allah pun hadir di dalam setiap pertumbuhan iman kita, di dalam setiap proses hidup kita. Maka dari itu, saudari-saudara yang terkasih, mari bersama-sama kita mensyukuri setiap pertumbuhan proses iman kita, baik saat ini maupun saat-saat yang akan datang, maupun juga pengalaman masa lalu kita, agar kita sungguh mampu menyadari bahwa Allah itu senantiasa hadir. Allah tidak jauh, Allah selalu ada di sekitar kita, bahkan ia selalu mendampingi kita, menemani kita, meskipun kita merasa kita sedang sendirian. Maka dari itu, mari kita mensyukuri setiap proses hidup kita, dan kemudian kita pahami bahwa setiap proses hidup kita pun merupakan proses bagaimana kita menghadirkan kerajaan Allah di dunia, agar kita sungguh mampu menyadari bahwa Allah bukanlah Allah yang jauh, melainkan Allah adalah Allah yang dekat, yang selalu ada di samping kita. Marilah kita berdoa. Allah Bapa, sumber kebijaksanaan, melalui santapan sabda yang kami terima baru saja, kami sungguh mampu untuk diajak memahami bagaimana kerajaan Allah itu hadir melalui proses iman kami.
Kami mohon bantulah kami agar kami sungguh mampu menyadari, kami sungguh mampu menghidupi bahwa sesungguhnya iman kami, pertumbuhan iman kami pun juga didasarkan pada pertumbuhan juga pemahaman akan kerajaan-Mu. Maka dari itu bimbing dan bantulah kami ya Bapa, agar kami sungguh mampu memahami bagaimana Engkau hadir, bagaimana Engkau berperan di dalam hidup kami. Ini semua kami mohon padamu dengan perantaran Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Semoga Tuhan berkati kita, melindungi kita terhadap dosa, dan mengantar kita ke hidup yang kekal, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati, dan salam mendoan.